Halo teman-teman, balik lagi sama saya. Hari ini kita mau bahasin tips milih gitar ya untuk kalau pertama kali mau belajar gitar, baru mau beli. Apa aja sih yang harus diperhatiin? Kita mulai dari gitar akustik dulu. Oke? Nah, kalau kamu mau beli gitar akustik untuk kali pertama, yang paling penting pertama-tama pastiin budgetnya dulu. Kamu punya budget berapa? 1 juta ke bawah, 1 sampai 2, 2 sampai 3. Oke? Dan ingat, budget ini yang menentukan kamu ntar mau ngecek gitar yang mana. Oke, rule pertama, kalau mau ngecek gitar, cari di range budget yang kamu tahu masih masuk. Kamu tahu kamu akan berani keluar uang segini untuk gitar yang kamu mau beli. Sebisa mungkin jangan cek di atasnya, kecuali kamu udah rela misalnya, kayaknya nambah ke range yang segitu masih boleh dipertimbangkan. Oke, karena kalau kamu ngecek gitarnya sampai range yang di atas range harga kamu, kemungkinan besar ntar kamu ngerasa yang di range harga kamu nggak enak lagi nih. Oke, kemungkinan kamu ngerasa yang di range harga kamu nggak enak lagi. Jadi kamu ntar kebandingin sama yang tadi. Harusnya kamu budget cuma sampai 2 juta, kamu coba gitar 5 juta. Terus kok nggak enak kayak yang tadi ya? Ya iya, itu kan gitar 5 juta. Perbandingannya udah nggak fair. Oke, jadi ingat stick dulu ke range budgetnya. Tentuin budget dan nanti kita cek di daerah budget yang situ. Oke, yang kedua, nah, kamu kepengen belajar gitar atau tertarik itu karena gitaris-gitaris atau kamu denger musik yang seperti apa? Kalau kamu sukanya dengerin lagu klasik, misalnya kayak For Alice atau yang petikan-petikan yang halus, fingerstyle banget tuh, ini biasanya gitar yang senar nilon yang cocok buat kamu, atau orang bilang gitar klasik. Oke, dan gitar klasik memang didesain untuk itu. Suaranya cenderung lebih mellow, lebih soft, lebih nggak nusuk. Dan ini terutama yang biasa buat kamu kalau mau impress cewek nih. Nih paling sering ke gitar klasik nih, karena suaranya tuh halus gitu. Oke. Nah, jadi ceknya ntar gitar yang senar nilon. Itu yang dipertimbangin dulu. Tapi kalau kamu sukanya yang kayak genjreng-genjreng buat ngiringin orang nyanyi, gitar senar nilon itu suaranya nggak terlalu pas buat itu, karena suaranya terlalu halus, kurang, kalau istilah orang rekaman, nggak cut through the mix. Dia frekuensinya itu tidak ada di frekuensi yang enak untuk jadi pengiring. Oke. Nah, kalau yang kayak gini, gitar yang kamu mau adalah gitar dengan steel string. Atau beberapa orang ada yang bilang folk gitar. Kenapa dibilangnya kayak gitu ya? Atau gitar yang rasa-rasa country. Karena biasa kan kalau kita lihat film-film cowboy itu yang main gitarnya, ya itu gitarnya kayak gitu. Buat ngiring, buat nyanyi bareng, buat sing along. Nah, ini gitar yang dengan snare steel. Oke, jadi bedain dulu nih, kamu pengennya yang mana. Kalau kamu kamu ke sekolah gitar yang klasik, yang kayak misalnya yang ada grade-nya tuh, grade 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu, biasanya yang mereka minta tuh gitar yang tipe pertama, gitar senar nilon atau gitar klasik. Oke, jadi tentuin dulu pengennya yang mana. Oke, kalau buat saya yang paling penting kamu kepengennya apa? Mau main petikan, mau main yang halus gitu, atau pengen main yang tipenya ngegenjreng atau yang lebih ke ngiring. Oke, itu dulu. Nah, berikutnya setelah nentuin budget tadi, udah nentuin tipe juga, kita tentuin kamu akan pakai gitar ini buat apa? Cuma genjrengan di kamar kah? Atau kamu kepikir untuk kayaknya saya mau bawa perform nih. Misalnya buat main di sekolah, main di kampus. Saya bakal perlu colok ke ampli. Saya pengen ini untuk ngiringin saya nyanyi. Kalau untuk itu, saya sarankan kamu cari gitarnya yang ada preamp atau dibilangnya akustik elektrik. Itu yang punya preamp supaya kamu bisa nyolok gitar kamu ke mixer atau ke amplifier. Oke. Saya saran pakai yang ada preampnya. Jadi nanti pas nyari jangan cari yang nggak ada preamp. Oke, cari yang ada preamp.
Kalau udah nentuin ini semua, nah silakan ke toko gitar terdekat kamu, toko musik terdekat. Kamu lihat-lihat yang ada di range harga kamu. Kalau kamu benar-benar pertama baru belajar, yang paling gampang kamu lihat yang bentuk atau warnanya kamu suka. Oke, gitar pertama itu bukan tentang mendapatkan semuanya dengan benar, tapi yang penting bikin kamu excited main gitar. Kalau kamu suka bentuk, kamu suka warna, itu udah jadi modal pertama. Gitar ini akan jadi sesuatu yang kamu demen saat lihat, kamu tertarik untuk megang. Tapi kalau lihatnya aja udah gak demen, kamu kayak, wah disuruhnya beli yang ini, tapi kamu sendiri sebenarnya gak serak, itu gak usah. Oke, karena yang pertama gitar untuk kamu belajar ini adalah gitar yang perlu kamu suka. Minimal kamu excited untuk lihat dan megang itu. Oke, lihat-lihat bentuk. Nah, kalau udah kamu lihat tuh beberapa, kamu cobain aja. Cobain sambil duduk atau berdiri. Kamu cobain gimana rasanya megang gitar ini saat berdiri. Saat duduk gimana? Apa berasa kegedean? Apa kamu berasa, kok gak enak ya? Kayaknya ganjel banget nih, ini gitar kegedean. Misalnya kamu anak SMP 1, kamu dikasih gitar steel yang ukurannya jumbo atau dreadnought. Itu ya kemungkinan ganjel rasanya. Mungkin kamu gak demen, atau mungkin kamu cewek. Cewek biasa gak suka ukuran gitar yang terlalu besar. Sampai jumbo atau dreadnought biasa mereka gak demen. Oke, jadi cobain. Kalau di situ ada kaca juga bagus. Kamu bisa lihat gimana kamu kelihatannya. Apa kamu peduli dengan penampilan kamu saat kamu megang gitar ini? Kalau enggak sih bodo amat juga. Tapi kalau kamu peduli sambil lihat kaca boleh deh, itu bagus. Ingat ya, cobainnya duduk dan juga berdiri pakai strap. Karena kalau misalnya kamu konteksnya saya mau manggung, kamu akan berdiri. Lucu banget manggung duduk. Oke, jadi cobain. Berasa berat banget nggak tuh pas pakai strap? Masih nyaman nggak? Ya, pastiin itu. Pertama pasti kamu harus excited dengan gitar itu dari secara bentuk, secara warna, dan saat kamu duduk dan saat kamu berdiri. Kali berikutnya, baru saya harap kamu saat mau beli gitar ini kamu udah ada ngerti-ngerti main gitar dikit ya. Pas kamu coba genjreng, enak nggak rasanya? Bukan rasa senarnya aja ya, tapi yang paling penting itu sebenarnya rasa necknya di tangan kiri kamu atau kanan kalau kamu kidal. Kamu suka nggak bentuk necknya? Apa bentuk neck itu terasa terlalu besar buat kamu atau terlalu tipis? Kalau ntar kamu nyobain beberapa gitar, kamu akan sadar bentuk neck itu beda-beda. Oke, kamu suka nggak bentuknya? Apa itu bentuknya nyaman di tangan kamu? Apa terasa terlalu kecil atau berasa terlalu besar? Nah, itu jadi faktor paling penting. Kenapa? Karena kalau kamu udah beli gitar, senar masih bisa diganti, ketinggian senar masih bisa diatur. Tapi bentuk neck gak bakal bisa diubah, bentuk body gak bisa diubah. Gak mungkin kamu amplas necknya, itu bentuknya kemungkinan ngaco nanti pas kamu amplas. Oke? Jadi hal-hal yang gak bisa diubah, kita settle dari sekarang. Ngerti ya? Nah, kalau udah suka bentuk necknya, nah terus abis itu saya saranin coba mainnya pertama genjreng ya. Karena gitar beginian itu, atau kalau gitar klasik berarti kamu petik. Intinya kita akan coba denger apakah ringingnya itu bagus. Ringing dari senarnya bagus nggak? Apakah suaranya cukup lepas, cukup enak untuk kamu dengar? Nah, yang berikutnya, ini isu yang sebenarnya agak sedih. Biasanya orang ngecekin tiap note di fretnya yang dipencetin kayak pakai kromatik tuh. Kamu pencetin setiap note di setiap senar untuk dengerin ada nggak bunyi yang kayak buzzing namanya. Bunyi yang orang atau istilahnya bilang nge-fret. Yang bunyinya nggak, kalau kamu dengerin bunyinya nggak akan se-open senar-senar lain. Kayak kecekek. Nah, itu namanya buzzing. Itu berarti ada masalah pada fret atau pada kelurusan neck. Oke. Kalau kelurusan neck itu sih, kecuali ini gitar udah terlalu lama di toko dan nggak pernah dipegang dan ditaruh dengan posisi yang salah, biasanya ini masih bisa diatur dengan truss rod adjustment. Oke. Jarang deh kalau masalah yang sampai truss rodnya mati atau macet. Kecuali itu gitar stok mungkin 10 tahun. Ditaruhnya posisinya ngaco di toko musiknya, jadi rusak, itu mungkin. Oke. Tapi yang paling sering adalah masang fretnya nggak gitu bagus.
Nah, yang sedihnya di toko gitar yang saya temuin di Indonesia, tolong benarkan saya kalau saya salah ya, tolong dikoreksi. Saya belum nemu toko yang memberikan garansi untuk gitarnya fretnya nggak basing. Saya belum nemu toko yang memberikan extra service, ibaratnya yang udah tercakup dalam harga ya, bukan oh kita juga bisa ini kok ngeberesin fretnya dengan tambahan biaya 500.000 misalnya. Yang kayak gitu mah biasa ada aja tukang karyawannya mereka yang suka jadi calo, padahal ongkosnya sebenarnya nggak nyampe segitu. Tapi toko yang memang kasih bawaan seperti itu, yang memberikan extra service untuk kita beresin fretnya, pokoknya gitar ini kalau kamu beli kamu akan dapat dalam kondisi enak, kondisi yang baik. Sayangnya saya belum nemu. Oke. Jadi kalau nanti kamu bilang, kok gitar baru begini, kok ada buzzingnya, ya itu adanya kondisi toko gitar di Indonesia. Kita belum punya hal bagus dalam hal treatment customer seperti ini. Saya pun beli gitar baru beberapa kali punya masalah yang sama. Masalah ada buzzingnya. Lalu kalau orang biasa sih ngakalinnya gimana kalau mereka ngomongnya, oh iya buzzing karena kamu naruhnya ceper, kamu tinggiin aja. Ya kompensasinya apa? Maininnya susah banget. Nggak buzzing, tapi maininnya nggak enak. Yang bener harusnya dia bisa setting ke ketinggian yang cukup rendah, tapi nggak buzzing. Oke. Untuk yang ini ya udah, kamu harus inget-inget kamu perlu siapin budget lebih untuk namanya fret leveling dan setting gitar. Oke, kalau saya nggak salah ini harga bisa sangat beragam ya, dari tergantung kamu akan lakukan di mana. Tempat yang saya rasa proper mungkin ngecas ini di harga sekitar, kalau saya nggak salah, ini pun saya udah beberapa saat yang lalu ya, saya agak lupa nih sebenarnya, sekitar 250.000 untuk fret leveling dan setting action. Harga akan bervariasi, ini bukan harga yang akan fix dan kok di tempat ini harganya beda. Ya ini beda orang, beda harga. Kalau ada yang ngasih dengan harga terlalu murah, hati-hati. Nanti kapan-kapan saya akan bahas lagi video tentang beberapa tukang servis yang saya lihat dan saya takut banget kalau gitar saya sampai digituin. Oke. Jadi kalau sampai kamu nemuin buzzing di gitar itu adalah suatu hal yang sebenarnya sih jangan, tapi mau nggak mau karena kita ada di tempat yang seperti ini, kita nggak punya pilihan. Gue maunya yang nggak buzzing, nggak, kita nggak punya pilihan sampai kayak gitu. Ya udah, kalau saya biasa saya telan aja karena saya tahu ya udah saya akan siapin keluar duit 250.000-an lagi untuk ngeberesin fretnya. Oke. Nah, terus cek fisik lah. Kalau udah sampai ngecek yang tadi udah berasa oke, pas digenjreng kayaknya oke lah, masih cukup baik gitu. Cek fisik, jangan takut untuk minta coba. Oke, nanti pas kamu mau main-main kayak gitu pun jangan takut untuk minta mereka yang tuning. Oke, sebelum kamu genjreng-genjreng itu, kamu bilang, "Mas, tolong dituning dong, tolong di stem dulu." Biar mereka yang tuning. Kenapa? Karena kalau enggak, saat senarnya putus, kamu yang disalahin. Padahal harusnya gitar baru yang waras. Kalau itu adalah gitar yang sehat, dituning dengan tuning yang standar, dia tidak akan putus. Oke, sampai putus berarti sebenarnya gitar yang bermasalah. Bukan harusnya kamu yang bayar tentang senar yang putus, itu adalah urusan toko. Jadi minta mereka yang tuning. Kalau mereka nggak mau kasih tuning, ya mending pindah toko. Berarti pelayanan toko ini dari awal bermasalah sih. Lebih baik pergi. Oke. Terus cek fisik, lihatlah kalau gitarnya udah berasa oke. Mungkin kalau saya biasa saya tanya, "Mas, ada stok yang lain nggak?" Minta untuk cek stok yang lain. Kamu jadi cobain beberapa dari stok mereka yang ada. Satu gitar itu biasa, apalagi kalau gitarnya masih relatif murah ya, kamu akan punya banyak stok di toko itu gitu. Dia keluarin beberapa, kamu cobain beberapa. Kenapa perlu dicoba? Karena gitar suaranya beda-beda. Dan sebenarnya enakan, mungkin ya, saya rasa lebih baik kamu minta yang masih bukan barang display. Karena kalau barang display itu kan dicobain orang udah banyak, siapa yang tahu ada masalah apa, ada kepentok.
Secara fisik juga mungkin tidak sebagus yang masih belum di display gitu. Cobain. Terus jangan lupa untuk lihat, misalnya pas lagi dia tuning, lalu ada senar yang putus. Perhatiin putusnya di mana. Apakah itu putus karena emang senarnya yang udah tua, atau senarnya putus karena ada bagian tertentu dari gitar yang tajam, misalnya di tuning mesin, di kepalanya tuh di headstock, tempat senar terikat. Kalau bagian itu ada yang tajam, nah itu bisa masalah tuh, minta stok lain aja. Atau misal tajam di bagian bridge-nya atau di bagian nut. Oke. Lihat titik putusnya. Di titik dia putus, ada bagian yang tajam atau bermasalah nggak? Oke. Kalau nggak ada, ya udah mungkin emang senarnya aja yang lagi apes. Tapi kalau ada, tolong minta stok lain aja. Saya pengen kamu belajar menikmati gitar itu bukan untuk musingin gimana cara beresin, tapi untuk belajar main aja. Gak usah musingin cara beresinnya. Oke? Nah, kalau udah serak sama semuanya, jangan lupa sisihin budget untuk beberapa hal yang sangat penting menurut saya. Yang pertama, tas gitar. Kalau belum dapat, jangan lupa sisihin budget buat tas gitar. Terus untuk stand gitar sangat penting. Jangan asal senderin gitar kamu atau taruh di ubin, jangan, itu bahaya. Oke, stand mungkin di harga 100 ribuan juga udah dapat kok. Tolong piara gitar dengan benar. Jangan ditaruh di lantai atau disenderin asal. Kamu akan buang uang sangat banyak kalau mau reparasi. Oke. Lalu tuner. Kamu tidak pernah mau main dengan tidak in tune. Kamu tidak mau main dengan gitar yang fals, jadi tolong pastikan kamu punya tuner. Tuner clip-on juga cukup. Tuner clip-on, saya lebih saran tuner yang seperti ini ketimbang kamu tuner aplikasi HP, karena akurasinya menurut saya kurang. Jadi tolong pakai tuner clip-on aja kalau bisa. Tuner clip-on juga sekitar 100 ribuan dapat. Terus kalau kamu gitarnya gitar akustik elektrik tadi, jangan lupa buat beli kabel. Oke, jangan lupa buat beli kabel gitar. Untuk nyolok ke ampli, jangan lupa buat beli kabel gitarnya. Gak usah beli yang merek terlalu aneh-aneh sampai mahal banget. Harusnya dengan range harga 100 ribuan pun kamu bisa dapat kabel gitar yang cukup layak kok. Oke, antara 100 sampai 200 itu bisa dapat kabel gitar yang cukup layak. Lalu, nah ini satu yang paling penting ya. Jangan lupa beli senar baru. Oke. Senar baru. Ini yang akan memberikan gitar kamu nafas barunya. Jangan pelit sama senar. Itu aja. Ya, saya rasa itu cukup ya sarannya. Tolong diperhatikan hal-hal tadi saat kamu membeli gitar. Dan sedikit notanya, mendingan gitar custom atau gitar pabrikan? Ini saran saya. Kalau kamu mau cari gitar pertama, mau cari gitar yang seperti ini, usahakan ke toko-toko yang sudah punya reputasi yang cukup beres menjual gitar pabrikan dengan merek yang beres juga. Merek-merek seperti Chord, Yamaha, ini merek yang saya bisa bilang aman sekali untuk kamu jadiin gitar pertama. Saya cenderung lebih suka ke Chord karena buat saya value for money dari Chord itu sangat bagus untuk gitar-gitar akustik entry level apalagi. Oke, silakan dicek. Kalau untuk gitar-gitar customan yang mungkin 500 ribu, 600, 700 itu gimana? Saya akan bahas lebih detail nanti. Tapi untuk sekarang, singkatnya saya cuma bisa bilang, kalau bisa jangan. Kamu nambah duit sedikit lagi, kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak memberikan kamu masalah lebih banyak di kedepannya. Oke, saya mencoba menyelamatkan kamu dari membuat masalah lebih banyak ke depannya. Oke. Jadi, have fun, enjoy cari gitarnya. Saya harap kamu suka gitar yang kamu beli. Kita ngobrol lagi nanti. Thank you.